A. Pemerataan. Pengertian pemerataan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata pemerataan berasal dari kata dasar yang berarti 1. Meliputi seluruh bagian. 2. Tersebar ke segala penjuru. Dan 3. Sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Sedangkan kata pemerataan berarti proses, cara, dan perebutan melakukan pemerataan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Pemerataan dan perluasan pendidikan atau biasa disebut perluasan keempat belajar merupakan salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Kesempatan memperoleh pendidikan tersebut tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, maupun letak lokasi geografis. Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa pemerataan pendidikan merupakan tujuan pokok yang akan diwujudkan. Jika tujuan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pelaksanaan pendidikan belum dapat dikatakan berhasil. Permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurang terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. B. Tujuan pemerataan. Pendidikan adalah menyiapkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan pengembangan bangsa. Oleh karena itu, setelah pelaksanaan pemerataan pendidikan terpenuhi, maka yang harus dilaksanakan selanjutnya adalah meningkatkan mutu pendidikan. Demikianlah beberapa berikut adalah tujuan pemerataan pendidikan adalah untuk memberikan akses yang adil dan merata terhadap pendidikan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan geografis. Pemerataan pendidikan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan kesulitan dalam akses terhadap pendidikan sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka. B. Kuantitas. Masalah kuantitas pendidikan merupakan masalah yang menyangkut banyak murid yang harus ditampung di dalam sistem pendidikan atau sekolah. Masalah ini timbul karena calon murid yang tidak tertampung di suatu sekolah. Karena terbatasnya daya tampung, kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Permasalahan ini mencuat terutama di SD pada tahun-tahun lampau. Tapi saat ini masa itu sudah bisa teratasi. Apalagi dengan telah banyaknya didirikan SD swasta yang dengan kata lain dapat mengurangi permasalahan kuantitas pendidikan. Sisa permasalahan ini ada pada anak-anak yang tinggal di daerah terpencil. Untuk mengatasi masalah kuantitas pendidikan itu, perlu adanya perhatian yang lebih dari pemerintah agar anak-anak yang tinggal di daerah terpencil ikut merasakan pendidikan. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah antara lain dengan membangun SD negeri di daerah-daerah yang masih minim kuantitas pendidikannya, dan tentunya sekolah yang dibangun juga dilengkapi sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjang proses belajar mengajar. Contohnya, seorang anak tidak dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas karena keterbatasan daya tampung sekolah dan sekolah ini hanya satu-satunya daerah tersebut. Kualitas atau mutu. Pengertian mutu pendidikan. Mutu sama halnya dengan memiliki kualitas dan bobot. Nah, jadi pendidikan yang bermutu yaitu pelaksanaan pendidikan yang dapat menghasilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan negara dan juga bangsa. Sedangkan relevan berarti bersangkut paut, mengait dengan berguna secara langsung.
Sejalan dengan proses pemerataan pendidikan, peningkatan mutu untuk setiap jenjang pendidikan melalui persoalan ataupun pengolahan juga dilaksanakan. Peningkatan mutu ini diarahkan kepada peningkatan mutu masukan dan lulusan, proses guru sarana dan prasarana, dan anggaran yang digunakan untuk menjalankan pendidikan. Kurangnya dana, kurangnya jumlah guru, kurangnya fasilitas pendidikan dapat mempengaruhi merosotnya mutu pendidikan. Oleh sebab itu, di dalam mengatasi masalah ini, pemerintah telah berusaha dengan baik untuk meningkatkan kemampuan guru melalui training dan menambah fasilitas dengan menambah dana pendidikan, mencari sistem pengajaran tepat guna, serta sistem evaluasi yang baik. Nah, tujuan mutu pendidikan adalah untuk memberikan jaminan kualitas pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, mutlak dilakukan atau dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Mutu pendidikan erat kaitannya dengan lembaga pendidikan, yaitu sekolah yang merupakan lembaga pendidikan secara khusus yang mengembangkan dan mencerdaskan anak bangsa. D. Efisiensi dan efektivitas. Sesuai dengan pokok permasalahan pendidikan yang ada, selain sarana pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, maka ada satu masalah lain yang dianggap penting dalam pelaksanaan pendidikan, yaitu efisiensi dan efektivitas pendidikan. Permasalahan efisiensi pendidikan dipandang dari segi internal. Maksudnya, efisiensi adalah apabila sarana dalam bidang pendidikan dapat dicapai atau berdaya guna. Artinya, pendidikan akan dapat memberikan hasil yang baik dengan tidak menghamburkan banyak daya yang ada seperti uang, waktu, tenaga, dan sebagainya. Nah, tujuan pemelaksanaan pendidikan adalah untuk mengembangkan kualitas SDM sehingga tertarah ataupun terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya. Dari tujuan tersebut, pelaksanaan pendidikan Indonesia menuntut untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki kualitas yang baik dan juga mantap. Pelaksanaan pendidikan akan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, melainkan akan menghasilkan lulusan yang tidak diharapkan. Keadaan ini akan menghasilkan masalah lain, seperti pengangguran contohnya. Nah, penanggulangan masalah pendidikan ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas tenaga pengajar. Jika kualitas tenaga pengajarnya baik, bukan tidak mungkin akan menghasilkan lulusan yang baik dan meningkatkan suatu produk pendidikan yang siap untuk menghadapi dunia kerja. Nah, demikian itulah ringkasan dari materi ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kita, Azlan. E. Relevansi. Pengertian relevansi. Relevansi adalah kesesuaian antara pendidikan dengan perkembangan di masyarakat. Misalnya, lembaga pendidikan tidak dapat mencetak lulusan yang siap pakai. Tidak adanya kesesuaian antara output atau lulusan pendidikan dengan tuntutan perkembangan ekonomi. Masalah relevansi ini adalah prinsip yang cukup mendasar. Dalam kondisi sekarang ini, sangat dibutuhkan output pendidikan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, terutama dalam hubungan dengan persiapan kerja. Hal tersebut lebih jelas dengan digulirkannya konsep Link at Mat yang salah satu tujuannya adalah untuk mengatasi persoalan relevansi tersebut. B. Tujuan relevansi. Upaya meningkatkan relevansi dalam sistem pendidikan bertujuan agar hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam arti, proses pendidikan dapat memberikan dampak pemenuhan kebutuhan peserta didik, baik kebutuhan kerja, kehidupan di masyarakat, dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, masuklah yang terakhir, yaitu F,
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama, A. Pendidik bukan berasal dari lulusan yang sesuai. B. Padahal dalam PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidik dan tenaga kerjaan, pasal 28 ayat 2 dijelaskan bahwa pendidik harus sesuai dengan ijazah sertifikat keahlian yang relevan dengan perundang-undangan yang berlaku. C. Pendidik kurang menguasai 4 komponen yang harus dimiliki oleh pendidik maupun tenaga kependidikan, sehingga hal ini menyebabkan adanya masalah kualitas pendidik dan tenaga pendidikan yang kurang baik. D. Pendidik terkadang menjadikan pengajar hanya untuk menggunakan kewajiban sebagai pendidik, sehingga ia mengajar secara tidak maksimal. Hal ini tidak sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005 pasal 28 ayat 3 yang seharusnya pendidik memiliki kompetensi profesional yang mengharuskan pendidik wajib bertanggung jawab dengan tugas dan pembinaan terhadap peserta didik. E. Pendidik belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. Fenomena itu ditandai dari rendahnya mutu lulusan, penjelasan masalah pendidikan yang tidak tuntas, bahkan lebih berorientasi proyek. Akibatnya, seringkali pendidikan mengecewakan masyarakat, maka terus mempertanyakan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. F. Pendidik mengajar tidak sesuai silabus, sehingga target dari tujuan pembelajaran tidak sepenuhnya tercapai. G. Masih banyak pendidik yang belum memenuhi ketentuan sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005 seperti pengajar di tingkat SD, MI minimal berijazah S1 atau D4. H. Tenaga kependidikan biasanya berasal dari tenaga pendidik yang merangkap tugas menjadi tenaga kependidikan, seperti guru merangkap menjadi tenaga administrasi, tenaga keperpustakaan. Itu masuk yang kedua, pemecahan masalah pendidik dan tenaga kependidikan. A. Masalah pendidik. 1. Pendidikan profesi guru adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan citra profesional seorang guru. Diharapkan sebelum calon guru magang, jabatan mereka sudah benar-benar profesional dalam bidangnya melalui PPG ini. 2. Meningkatkan status sosial ekonomi, adanya upaya pemerintah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di mana guru dan dosen berhak menerima penghasilan di atas kebutuhan minimum. 3. Menanam karakter kuat dan cerdas. Karakter kuat dan cerdas terdapat pada pribadi guru sejati yang mampu mendidik dengan hati. B. Masalah tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan juga sangat berpengaruh pada proses pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan penghargaan bagi tenaga pendidikan yang berprestasi dan juga penghasilan yang seimbang.